Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan malam hari ini dengan acara Zoominar ya, yang insya Allah acara Zoominar ini menjadi salah satu wasilah, salah satu upaya dari kita semua untuk mengisi sisa-sisa pekan kita, ya, bahkan mungkin kalau secara umum mengisi sisa-sisa usia kita gitu, yang saat ini mungkin di antara kita, bukan di antara kita, semua ya gitu ya, sedang berada dalam antrian ya di saat saat ini setiap hari gitu ya kita mendapatkan berita yang sakit bahkan meninggal dunia ya di saat kondisi PKM saat ini khususnya di kota besar gitu ya. Dan ya tak lupa kita doakan ya kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang ditimpa musibah, dalam hal ini misalkan sedang sakit ya, khususnya mungkin di saat ini yang sedang mendapatkan ujian terpapar COVID-19 ya, mudah-mudahan segera diselesaikan ya isomannya, mudah-mudahan isomannya lancar ya dan mendapatkan kesehatan yang lebih sehat daripada sebelumnya gitu ya. Dan bagi yang mungkin tertimpa musibah meninggal dunia mungkin ya, anggota keluarganya gitu ya, yang mudah-mudahan juga yang meninggalkan mendapatkan kesabaran gitu ya. Terus yang meninggal pun khususnya ini benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya di dunia ini. Baik teman-teman sekalian, tadi saya di pembukaan membacakan salah satu doa ya, salah satu doa yang kita tahu itu adalah salah satu doa dari salah satu nabi kita gitu ya, yaitu Nabi Musa. Beliau berdoa yang ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Nabiullah Musa alaihissalam pada saat itu membaca salah satu doa yang sebetulnya itu merupakan bagian daripada kendala atau tantangan yang dihadapinya ya, yang seperti kita ketahui bahwa beliau di dalam membacakan menyampaikan atau berbicara itu tidak lancar. Karena apa? Karena beliau kan lidahnya itu cacat ya. Cuman cacat di sini kan bukan cacat bawaan. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah bahwa ternyata Nabiullah Musa alaihissalam lidahnya itu cacat dikarenakan memakan bara api ya. Saat itu ketika kecil ya yang namanya anak ya, melihat bara api yang dianggapnya makanan itu, kalau istilah Sundanya di sini dihuapkan gitu ya, dimakan aja gitu, yang rasanya membuat luka bahkan cacat yang sampai dewasanya ternyata itu mengganggu daripada proses komunikasi ya, lisan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuman prinsipnya doa tersebut adalah sebuah upaya ya dari seorang hamba yang mengakui bahwa dirinya memiliki kelemahan, berdoa bahwa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu ya. Itu merupakan upaya ya, walaupun mungkin secara secara ilmiah, secara ikhtiar bahwa
bagaimana mungkin ya lidah yang sudah rusak itu umumnya gitu ya, umumnya itu sulit kembali normal gitu ya, kecuali tadi dengan kehendak Allah ada keajaiban tertentu. Tapi walaupun demikian adanya, seorang hamba ini harus senantiasa berdoa sebagai salah satu bukti bahwa dirinya benar-benar seorang makhluk yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, dan memiliki ketergantungan ya, kepada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini, sebetulnya menurut judul, ini kan judulnya adalah Daftar Dosa Pemain Properti. Nah, daftar dosa pemain properti di sini, ini sebetulnya pembahasan yang panjang waktunya ya teman-teman sekalian, karena ini butuh beberapa episode gitu ya, beberapa pertemuan yang sebetulnya perlu kita cermati, ikuti, kita perlu cermati gitu ya, bahkan perlu didiskusikan, karena memang di sini beberapa hal yang berhubungan dengan ini daftar dosa pemain properti. Ini kan judulnya apa namanya ya, sebagian orang nyatakan judulnya kok mengerikan sekali katanya ya, namanya juga ini penggunaan apa namanya ya, karena tidak sedikit ini banyak orang marketing, karena judul itu pun kan kadang-kadang harus membuat atau mampu membuat penasaran tiap orang gitu ya. Nah ini saya coba untuk men-share ya, Kang Arif, saya coba saya share ini ya. Ini adalah kaitan dengan judul ya, daftar dosa pemain properti. Ini sebetulnya judulnya ya biasa-biasa saja ya, cuman ini kita mencoba bagaimana bahwa kaitan dengan judul ini ya kita coba berinovasi, coba kreatif sedikit gitu ya, walaupun kreativitas yang sederhana, tapi ya kreativitas kita coba untuk dihargai sekitar dosa pemain properti. Nah, mengapa ini ditawarkan gitu ya di dalam kaitan dengan Juminar pada kesempatan malam ini? Ya, karena di sisi lain ya itu tadi, di sisi lain memang saya secara pribadi sebagai praktisi di bidang usaha properti gitu ya. Dengan kata lain, ya ketika saya di sini menyampaikan sesuatu tentang dunia properti, saya boleh, saya layak gitu ya, karena saya sudah yang bertahun-tahun gitu ya di dunia properti. Bahkan saya awal mula mengenal dunia properti itu di 10 tahun yang lalu, ya, di 20 tahun yang lalu. Saya dari 2001 saya sudah mulai masuk di dunia properti gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini dihubungkan dengan dosa ya, daftar dosa. Mengapa ini kok ada istilah daftar dosa ya, bukan kaitan dengan daftar aset pemain properti, daftar kekayaan pemain properti gitu ya, daftar skill para pemain properti, ini malah disampaikan itu kaitan dengan daftar dosa pemain properti gitu ya. Libur dulu 1 minggu. Nah, mungkin ya kaitan dengan kaitan dengan judul ini ya, mudah-mudahan secara umum ini bisa share ya, karena ini judulnya sharing session ya, yang ini benar-benar mudah-mudahan mampu untuk membuka wawasan kita gitu ya, seperti itu. Oke, kaitan dengan bentar ya, ini ada permintaan mute ya. Oke.
Oke, sudah saya udah kedengaran ya? Apa? Apa ada? Sudah Ya? Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, kaitan dengan daftar dosa pemberian properti, tadi ya udah dijelaskan ya, kaitan dengan latar belakangnya. Oke, lanjutkan ya, kita share kaitan dengan slide-nya. Oke. Nah, begini teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saat ini ya, saya berada di bidang properti ya, salah satunya ya, karena saya juga punya klinik, saya pun punya di fashion dan lain sebagainya ya. Cuman salah satunya ini di dunia properti. Ini ada salah satu ada 2 ayat yang senantiasa terngiang-ngiang pada diri saya ya. Ini dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan ya kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, orang-orang nih kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling merugi perbuatannya itu adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin cerita diri saya aja, ya, bahwa saya mulai masuk ke dunia properti itu 2001, ya. Walaupun diawali saat itu saya sebagai seorang marketing, ya. Nah, pada saat itu aktivitas ya di dunia marketing properti memang cukup lumayan ya, mulai rame di awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Nah, saat itu ya walaupun saya sebagai pemula, tapi alhamdulillah saya sempat menjadi sebagai seorang marketing terbaik di tempat saya kerja pada saat itu ya. Nah, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, bahwa ternyata, nah di sini ada sebuah pernyataan atau firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya menjadi perenungan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak sedikit di antara kita merasa atau berpikiran bahwa kita sudah melakukan kegiatan atau perbuatan dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan kita tidak mau dikritik, bahkan kita tidak mau ditegur, apalagi disalahkan gitu ya. Itu kan secara umum kehidupan sebagai seorang manusia rata-rata kan ada yang seperti itu. Merasa benar sendiri, merasa orang lain lebih rendah pengetahuannya, merasa orang lain lebih sedikit skillnya, ya. Nah, akhirnya dia merasa lebih baik dibanding orang lain tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan ternyata ada orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini kan pembukaan awal kaitan dengan
slide pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, berikutnya ya, ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Ya, kita sering mendengar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, di satu sisi teman-teman sekalian, bahwa hadis ini yang hadis innamal a'malu binniyat ya, bahwa sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, seolah-olah ini yang di bawah, barang siapa yang hidupnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, seolah-olah ini selintas ya atau sepintas bahwa pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini seolah-olah yang bawah itu positif, ya. Padahal ini sebuah peringatan bahwa di dalam kehidupan, ya, dalam hal ini mungkin khususnya dalam hijrah, ya, hijrah di sini kita artikan dulu perubahan dari yang buruk kepada yang baik saja, gitu ya. Walaupun pada saat itu hijrahnya itu hijrah makani, ya. Mungkin aja ada hijrah makani, nanti ada hijrah maknawi dan lain sebagainya, ya. Nah, seolah-olah ini pernyataan barang siapa yang hijrah ke dunia dan wanita ini seolah-olah positif, ya. Padahal ini belum tentu positif. Karena apa? Karena bahkan dikatakan bisa negatif ini, ya. Atau bisa dikatakan hijrahnya sia-sia. Kenapa? Karena ini disandingkan dengan yang di atasnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Nah ini, ya. Nah berikutnya kaitan dengan slide-nya adalah yang berhubungan dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia masa di mana seseorang tidak peduli dengan apa ia mengambil harta, apakah cara itu halal atau haram. Nah, itu ya. Nah, ini dihubungkan dengan kaitan dengan aktivitas muamalah, ya, aktivitas antar manusia. Ini kaitan dengan mencari harta. Sungguh akan datang kepada manusia masa di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa ia mengambil harta, apakah cara itu halal ataupun haram. Nah, artinya di hadis ini pun sangat memungkinkan sekali bahwa kita seperti apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran di awal, bahwa kita merasa sesuatu tersebut telah kita lakukan, ya, dengan cara yang sebaik-baiknya, artinya dengan cara yang halal. Nah, bisa jadi ternyata di hadapan Allah dan Rasulnya apa yang kita lakukan itu adalah haram, ya, karena kita ketahui, ya, kaitan dengan bagaimana bekerja, aktivitas di bidang properti, bagaimana itu bisa membantu orang lain dalam pemilikan properti, bagaimana di dunia properti tersebut benar-benar kita bisa mendapatkan penghasilan, ya, dan bisa, ya, membiayai
anak dan istri, sekolahnya atau kebutuhan ya primer, sekunder dan lain sebagainya gitu ya. Namun di sini ya dalam hadis Al-Bukhari Rasulullah SAW menyampaikan sungguh akan datang kepada manusia di mana seseorang tidak peduli ya dengan cara apa yang harta, apakah cara itu halal ataupun haram. Ya, seperti itu. Kakak. Nah, jadi Kak. intinya ya. Intinya teman-teman sekalian, di sini kita benar-benar harus mampu sedemikian rupa ya, harus mampu sejeli mungkin ya, bahwa kita benar-benar memastikan kita berada dalam sesuatu yang tidak sia-sia. Kan gitu. Nah ini kaitan dengan prolog daftar dosa pemain properti ya. Oke. Nah itu latar belakang secara prinsip bagaimana di dunia properti. Nah mengapa ini ya? Why property? Nah ini saya ingin mencoba juga berbagi informasi ya kaitan dengan mengapa properti ini menjadi salah satu daripada salah satu daripada aktivitas muamalah yang sangat digandrungi ya oleh sebagian orang gitu ya. Nah artinya teman-teman sekalian kaitan dengan bagaimana kita memahami ya daftar dosa properti ini benar-benar kita harus kembali. Mengapa sih ya aktivitas dunia properti yang benar-benar ini sangat digandrungi ini, tapi ternyata di situ kok sampai-sampai ada kajian atau ada sharing session yang berhubungan dengan daftar dosa pemain properti. Ya. Nah, mengapa ini properti ini menarik ya? Sampai kemarin saya mengikuti salah satu training, mendengarkan ya, bukan mengikuti, mendengarkan bahwa salah satu tempat untuk mencari kekayaan itu adalah bisnis di bidang properti. Ini Allahu alam ya. Ini apakah benar atau tidak ya. Cuman ketika saya terjun di dunia properti ya 2001 itu memang ketika berhadapan dengan orang-orang kaya ternyata mereka para pemain properti gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, mengapa bidang properti ini sangat digandrungi ya? Properti ini sangat disenangi oleh sebagian orang ya, gitu. Nah ini saya ingin mencoba kaitan dengan mengapa ya yang menjadi alasan bidang properti itu sangat digandrungi ya oleh sebagian orang. Nah firman Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya kaitan dengan ini di bidang properti ya, bahwa kita tahu kita hidup ya di sebuah tempat yang lautannya itu jauh lebih luas ya teman-teman sekalian, jauh lebih luas, jauh lebih banyak gitu kan daripada daratan yaitu lautannya gitu ya. Nah lautan bumi tempat kita tinggal ternyata lautannya jauh lebih besar daripada daratan. Yang ternyata ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang lautan itu menyebut sebanyak 32 kali. Ya. Dan daratan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya 13 kali. Maksudnya apa ini Pak Ustadz? Kaitan dengan hubungannya dengan lautan 32 kali, daratan 13 kali. Nah, kalau dijumlahkan teman-teman sekalian, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kaitan dengan lautan dan daratan itu adalah sebanyak 45 kali.
Ya, terus apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah ketika ini dihitung bahwa lautan itu, kan begini rumusnya ya, 32/45. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut 32 kali ya lautan. Lautan ini ternyata disebutnya itu ada 71%. Dan daratan kalau 13 kali disebut ya per 45 28%. Nah, ini maksudnya apa ini ya? Kan ini judulnya itu daftar dosa pemain properti. Ini kok belajar matematika seperti ini. Nah, maksudnya begini teman-teman sekalian. Nah, maksudnya adalah bahwa kaitan dengan firman Allah yang menyebut lautan dan daratan ini sangat erat terhadap apa yang sedang kita bahas, yaitu di bidang properti. Nah, ini adalah sebuah keajaiban menurut saya. Kenapa keajaiban? Bagaimana Pak Ustadz? Keajaibannya seperti ini, ya, bahwa ternyata ketika diteliti oleh para ahli, luas bumi ini adalah 510 juta 72.000 kilometer. Artinya di sini ternyata daratan itu 148 juta kilometer dan perairan atau lautan itu adalah 361 juta. Ketika dijumlahkan atau dihitung, daratan ini hanya 29%-nya. Ya, dan perairan atau lautan itu 71% ya. Ini kalau dibulatkan ya, dari 70,8% itu adalah 71%. Nah, ini sama. Ini ada keajaiban nih teman-teman sekalian. Ada keajaiban yang luar biasa. Tadi di dalam firman Allah. Ya, ini daratan 29%, ya, lautan 71%. Nah, kalau kembali kepada yang tadi, ya, nih, kan begini. Ternyata sebelum para ahli yang menghitung daratan dan lautan, ini ahli apa ya disebutnya, saya belum paham, ahli geografi atau apa ini ya, ya, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan atau memberikan clue bahwa lautan itu 71% dan daratan 29%. Dan ternyata ini baru ditemukan ya. Saya lupa lagi abad keberapa. Ternyata sama ya. Walaupun ini beda koma ya, mungkin kan namanya manusia. Nah, ini kan ngitungnya ya, ngitung yang kecil-kecilnya segala macam kan repot juga. Tapi ternyata ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah menyebut 32 kali daratan, lautan dan 13 kali daratan. Dan jumlahnya sama, 29% berbanding 71%. Nah, ini keajaiban Al-Quran. Ya, ini keajaiban Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, hubungannya seperti apa, Pak Ustaz? Ini hubungannya adalah kaitan dengan kenapa ya properti itu sangat diminati. Dan kita tahu kenapa properti kan makin kesini itu harganya terus makin mahal. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan hukum daripada supply dan demand, gitu ya. Nah, ketika di alam dunia ini banyak sekali kelahiran ya manusia ya dalam bentuk bayi-bayi ini, berarti yang tadinya manusia hidup cuma sedikit ya, kalaulah mungkin ya secara sejarah kemanusiaan bahwa manusia pertama yang diciptakan itu Adam dan istrinya itu Hawa dan kedua-duanya diturunkan di bumi, berarti dahulu kala ya ketika nggak tahu berapa juta tahun yang lalu manusia itu cuma 2. Nah, saat ini kita semua kan sudah lahir di tahun 2021 ya kalau Masehi ya.
Dan semuanya kita adalah turunan Nabi ya. Kita keturunan Nabi ya. Itu. Seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana angka kelahiran yang ini membuktikan sebuah demand dan supply. Ya. Demand dan supply. Ketika terus angka kelahiran makin tinggi, berarti demand daripada atau permintaan daripada daratan yang hanya 29% ini terus makin direbutkan oleh manusia kebanyakan. Sedangkan supply-nya adalah tetap tidak bertambah, tidak lagi ada produksi tanah, ya, gitu. Tidak ada lagi, ya, kecuali reklamasi kali ya, bisa mungkin itu adalah reklamasi ya, gunung dipapas, mungkin produksinya seperti itulah ya, seperti itu. Mungkin bumi dipapas jadi reklamasi sekian kilometer dan lain sebagainya. Mungkin itu akan bertambah. Cuman itu kan tidak signifikan dengan kebutuhan manusia secara keseluruhan di muka bumi ini gitu ya. Gitu. Nah, ketika tadi ya mengalami terus supply itu atau demand itu jauh lebih besar daripada supply-nya, maka ini akan terjadi apa yang dinamakan dengan scarcity atau kelangkaan daripada daratan itu sendiri. Dan ini salah satu penyebab daripada kenapa ya di bidang properti itu terus harganya naik. Ya, makanya sebagian orang menyatakan yang paling aman itu adalah investasi di bidang properti, walaupun tidak liquid gitu ya. Tapi saya perhatikan kebanyakan orang ya yang kaya itu rata-rata bermain di bidang properti gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini jumlah penduduk dunia tahun 2020 ya. Akhir 2020 jumlah penduduk dunia itu seperti ini. Ini hanya 10 besar ya. Dan nah, alhamdulillah ini negeri kita ini urutan keempat, hebat ya. Ya, urutan keempat 272 juta penduduk. Ini 20 besarnya ya. Yang paling tinggi, nah ini ya, China ya 1,4 miliar, India 1,3 miliar. Nah, ini makanya agak wajar ya bagaimana ini China sedang merajai dunia ya, sampai TKA Cina itu begitu mudahnya masuk ke negeri kita ya, di saat orang lain atau warganya dikurangi mobilitasnya, ini sedangkan TKA Cina ya mobilitasnya digencarkan ini, Masya Allah ya. Ini yang ketiga adalah USA ya, yang keempat kita ini, nah, kelima Pakistan ya. Kemarin kalau nggak salah Brazil, sekarang disusul sama Pakistan gitu ya, seperti itu. Nah, ini jumlah penduduk dunia ya yang makin besar. Ini direbutkan oleh sekarang itu 8 miliar ya kalau nggak salah ya. Kemarin 7,7 miliar. Atau sekarang mungkin sudah mepet ke 8 miliar penghuni bumi ini ya. Yang dulu itu cuma 2 orang ya. Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekarang sudah hampir 8 miliar manusia merebutkan daratan ya untuk tempat tinggal. Nah, ini ya yang oleh sebagian orang ini diprediksi ya, prediksi PBB ini kaitan dengan bagaimana ya dari tahun 1804 sampai 2100 ini manusia akan mencapai 10 miliar lebih ya. Gitu. Dengan populasi dunia saat ini ya hampir masih 7 miliaran ya. Hampir 8 miliar lah, sekarang 7,7 atau 7,8 ya. Seperti itu. Nah, ini kan makin tinggi, maka daratan yang ada di muka bumi ini makin banyak direbutkan. Maka makin terus terjadi apa yang dinamakan dengan scarcity ya, kelangkaan. Nah, ini ya, tahun 1900 sesungguhnya setiap orang yang ada di muka bumi ini
bakal kebagian kalau dibagi rata dengan penduduk bumi tahun 1900 itu masing-masing 7,9 hektar ya. Jadi seharusnya ini ya mungkin kakek nenek kita yang lahir tahun 1900 ini ya seharusnya mas per orang itu bisa kebagian 7,9 hektar gitu. Nah, tahun 1950 sampai 2005 ini makin terus berkurang ya. 2005 ini kan seharusnya 2 hektar ya, per orang 2 hektar gitu ya. Cuman nggak tahu yang hadir di sini berapa orang nih, 63 orang. Ya. Sudah kebagian belum ini 2 hektar ya. Nah, sekarang kan baru 2021, seharusnya mungkin ya turun dikit lah 1,8 hektar. Jadi seharusnya ini ya teman-teman yang hadir pada Zoominar pada kesempatan malam ini seharusnya minimal punya 1,8 hektar per orang gitu ya. Ini kalau pemerataan perekonomian ya harusnya seperti itu. Cuman nggak tahu di sini yang paling besar berapa yang punya hektaran ya. Saat ini ya jarang juga orang punya 100 meter juga ya. Ya mudah-mudahan kita ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa optimal ya mendapatkan amanah dari Allah ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini selain itu hasil sensus penduduk 2020 nih, teman-teman sekalian. Ini bagaimana kita mengetahui bahwa ternyata penduduk Indonesia yang 2.700 kalau tadi itu ya 2.700 272 jiwa ya beda 2 juta lah dikit ya nggak apa-apa ya nggak tahu ini angkanya turun mundur ke belakang angka 2-nya ya ini walau alam nggak apa-apa lah ya anggap aja 270 atau 272. Ini hasil sensus penduduk teman-teman sekalian ya dengan laju pertumbuhan di Indonesia ini sangat luar biasa sekali ini. 1,25% ya walaupun ini mengalami pelambatan ya ini mengalami pelambatannya itu bisa jadi dikarenakan ini program kesuksesan daripada program KB yang ditetapkan oleh Yahudi oleh pemerintah ya karena yang saya tahu memang program BKKBN dulu zaman Orde Lama memang dari Yahudi ya seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini masih terus mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk yang di atas 1% ya. Karena kalau di bawah 1% ini repot ini. Persentase usia produktif nih teman-teman sekalian. Ini 70,72%. Ya. Persentase penduduk lansia ini hanya 9,7%. Nah ini teman-teman sekalian, ini kalau bagi orang yang main di dunia properti, ini kan pangsa pasar kita itu ini 70% dari 270 ya 270 juta jiwa yang Indonesia ini ya anggaplah setengahnya yang baru punya rumah, berarti kan 30%, 35% dari 270 itu berapa? Ya 70 juta aja anggapkan. Ini luar biasa sekali gitu ya. Seperti itu. Ini jadi pangsa pasar yang luar biasa. Nah, mengapa dunia properti saat ini ya khususnya di Indonesia ini sangat-sangat menggiurkan sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, akhirnya ini apa yang ditetapkan ya oleh Dinas PUPR ini sampaikan bahwa sampai tahun 2025 itu kebutuhan rumah 30 juta unit. Ini hitungannya dari, ini saya ambil data 30 juta unit itu dari 2018 ya, gitu. Berarti hanya dalam jangka waktu sekian tahun butuh 30 juta unit. Yang akhirnya dimunculkanlah ya, nanti program kaitan dengan setiap tahun membutuhkan 1,2 juta unit per rumah. Ini kebutuhan realnya itu adalah 1,2 juta unit per rumah. Per tahun. Nah, akhirnya kita tahu ya bahwa ternyata kemarin pemerintah memunculkan program 1 juta unit rumah
per tahun. Walaupun ya ketika beberapa 2 tahun di awal itu kesulitan sekali ya, hanya 60% terpenuhinya karena ini kan sangat membutuhkan sokongan dari pihak BUMN, masyarakat, swasta ya kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dari perumahan itu sendiri ya. Nah, apalagi saat pandemi saat ini gitu ya. Kalau menurut siapa? Dokter Lois itu plandemi katanya kan gitu ya. Dokter Lois ya. Nah, saat ini repot. Nah, ini sedang kerepotan ini ya. Ini banyak tawaran-tawaran ke saya ini untuk take over project-project ya. Ini sudah 20 lebih saya ini yang minta di take over ke saya ya. 20 project lebih ini. Nah, ini sedang kerepotan juga. Nih, jadi target 1 juta unit per tahun pun makin tidak terpenuhi gitu ya. Akhirnya ya tadi masyarakat makin kesulitan untuk memiliki rumah gitu ya. Apalagi ditambah oleh perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya, longsor di mana-mana. Ini pengembang tidak sedikit jadi jadi kambing hitam. Ini pengembang nih karena bangun rumah tuh di sebelah sana gitu ya, di dataran-dataran tinggi. Nah, sebetulnya kan itu sudah diatur ya, jangan menyalahkan pengembang karena itu sudah diatur. Ada kan zona hijau, zona kuning ya, merah, terus serapan air gitu. Ketika itu, karena itu juga hasil analisa secara umum ya, walaupun ada yang katanya spekulasi juga ya perubahan itunya, zonasinya ya. Itu katanya hutan dibabat, ya kan persoalannya manusia makin butuh ya, manusia makin butuh rumah gitu kan, manusia butuh tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau bakal ada yang dikorbankan selama itu hasil analisa dengan sebaik-baiknya ya, tidak melanggar zona peruntukan lahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, kaitan dengan tadi latar belakang mengapa dunia properti itu sangat menggiurkan. Karena ternyata seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali ya pihak-pihak yang ngerti bahwa ternyata dunia properti itu sulit sekali untuk mengalami fluktuasinya. Ya. Karena apa? Antara supply dengan demand-nya itu tidak seimbang. Supply-nya itu bisa dianggap tidak ada supply lagi kecuali tadi ada reklamasi misalkan ya gitu. Yang kedua tadi pertumbuhan penduduk ya khususnya di Asia dan beberapa Eropa itu mengalami peningkatan yang terus ya bertambah yang akhirnya masing-masing membutuhkan tempat tinggal itu sendiri yang membutuhkan properti. Nah, kaitan dengan pertemuan saat ini saya akan mencoba share kaitan dengan apa itu dosa. Ya, sebelum kita membahas daftar dosa pemain properti. Ya, ini insya Allah ini dari apa itu dosa, dosa pemilik lahan, dosa developer, dosa masyarakat, dosa mediator, dosa pegawai, dosa kontraktor. Ini akan kita bahas dalam 4 episode ya. Seperti itu, karena nggak akan cukup ini. Ya mudah-mudahan dalam 4 episode nanti kita akan bahas ini semua. Ya. Nah, ini berhubungan dengan dosa ya. Cuman sebelum ke bagaimana dosa itu, dosa pemilik lahan, dosa developer, dosa masyarakat, dosa mediator, dosa pegawai kantor properti dan dosa kontraktor, walaupun ada lagi ya pihak-pihak yang lain, cuman mudah-mudahan inilah bisa mewakili lah ya, bisa mewakili para pemikul dosa yang ada di dunia properti ini gitu ya. Gitu. Ini mudah-mudahan nanti akan kita bahas selama 4
episode ya, yang mudah-mudahan setiap Jumat malam teman-teman sekalian ya bisa terus mengikuti sharing session ini gitu ya. Dan insya Allah nanti tiap pekan kita terus ada sharing session tiap Jumat malam ya, dengan sharing seputar muamalah ya, tidak hanya seputar properti ya, nanti muamalah, mungkin nanti ada tentang bedah buku tentang marketing, bedah buku cara negosiasi dan lain sebagainya. Itu nanti kita tetapkan bersama ya. Yang jelas mudah-mudahan Jumat malam kita akan terus stay di sini, karena saya sudah punya 43 judul ya. Sudah punya 43 judul untuk sharing gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita masuk pada pembahasan inti malam hari ini. Cuma saya lihat jam dulu ya, karena Masya Allah ini sudah setengah jam lagi ini. Oke. Apa itu dosa? Yang bisa jawab? Oh, susah ya. Juminar ya. Gitu. Apa itu dosa? Kita tahu dosa adalah sesuatu yang sering kita dengar, sering kita ucapkan ya, sering kita tulis mungkin. Nah, namun persoalannya kaitan dengan dosa itu apa sih? Nah, walaupun ini banyak sebenarnya, gini teman-teman sekalian, sebetulnya pembahasan tentang dosa ini banyak ya. Cuman ini saya ditargetkan satu pertemuan, ini tidak akan selesai satu pertemuan juga ya. Apalagi saya lihat ini waktunya cuma 35 menit lagi ini. Oke, kita coba aja seoptimal mungkin ya. Oke. Untuk menjawab apa itu dosa, kita lihat salah satu hadis ya. Saya langsung aja ke artinya aja ya biar cepat ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh Bani Adam yaitu manusia banyak melakukan kesalahan atau dosa. Ya. Dan sebaik-baik manusia yang banyak kesalahannya atau dosanya adalah yang banyak bertaubat. Nah, ini sebuah hadis ya yang menggambarkan pada kita bahwa tadi kullu bani Adam ya, seluruh Bani Adam atau anak Adam itu banyak sekali melakukan dosa. Ya. Dan sebaik-baiknya pelaku dosa, yang banyak dosanya adalah yang banyak bertaubatnya. Jadi di satu sisi teman-teman sekalian, kita ngeri juga ya. Kita ngeri juga ketika mendengar judul daftar dosa pemain properti. Tapi di sisi lain ya, kita juga harus senang. Senang apa? Karena di hadis ini pun menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak kesalahan, yang banyak kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Kalau di kata-kata motivasi mah apa ya? Sering kita dengar kata-kata motivasi seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak kita terjatuh, gitu kan? Yang penting setiap kita terjatuh, kita bangkit ya, segera. Kan seperti itu. Banyak terjatuh tapi banyak bangkit. Nah, semacam gitulah ya. Gitu. Nah, nggak tahu nyambung atau enggak ya. Seluruh Bani Adam ya, manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bertaubat. Gitu. Oke. Nah, ini dosa itu apa sih? Nah, kita cari. Ternyata dosa itu teman-teman sekalian bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, dan bukan bahasa apa itu? Bukan bahasa Inggris atau bukan bahasa Koreaan teh apa? Ya. Ternyata dosa itu dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya ini ya, bahwa dosa itu adalah suatu istilah
yang terutama digunakan untuk konteks agama, untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau wahyu ilahi. Ini menurut bahasa Sanskerta, ya, artinya seperti itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata yang dinamakan dosa itu ada dua, ya. Yang pertama perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama, ya. Contohnya kan ya Tuhan ampunilah segala dosa kami, gitu kan. Ada yang seperti itu. Yang kedua, yang dinamakan dosa itu adalah perbuatan salah seperti terhadap orang tua, adat, negara. Nah, seperti itu. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai dosa besar terhadap nusa dan bangsa. Ini dua pengertian dosa di bahasa Sanskerta dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Yang ini secara substansi sama saja, ya. Ini intinya adalah ada sebuah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ya, atau norma agama. Oke. Itu, ya. Jadi ingat, dosa itu bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Hokkien. Nah, Hokkien ya, baru ingat saya, ya. Oke. Nah, ternyata teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an itu dosa itu ada 17 jenis atau 17 kata. Ya. Dan ini mungkin tidak akan kita bahas satu persatu ini, ya. Ada ini sebagian aja, ya. Ada azam, maksiyah, ada ism, sayyi'ah, jurm, ya. Ini banyak ini, ya. Ada haram, khoti'ah, fisk, gitu, ya. Ada lagi fasad, fujur, munkar, fahisah, khobat, gitu, ya. Ada sar, laman, wizar, hins. Ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Wah, Ustadz kok banyak amat, kenapa enggak satu atau dua jenis saja? Nah, ini kan keluar biasaannya bahasa Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membedakan, contoh misalkan antara zun, ya, ini, ya, alzam, kan kayak zunubi, gitu, ya. Artinya adalah akibat, karena setiap amal salah mempunyai akibat sebagai balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini munculnya 35 kali dalam Al-Quran. Maksiyah berarti pembangkangan atau keluar dari perintah Tuhan. Kata ini menjelaskan bahwa manusia sudah keluar dari batas abdi Tuhan atau ubudiyah jika melakukannya. Jadi maksudnya ketika kita lihat terjemahan dalam Al-Qur'an, dalam terjemahan Kemenak, ya, zunubi itu adalah dosaku, ya. Tapi ketika maksiyah, ya di situ pun ya kesalahanku, ya. Ismun apa? Ism, gitu, ya, di sini kealpaan. Sayyi'ah sama juga. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih? Nah, yang jelas teman-teman sekalian, dari 17 kata ini memiliki arti yang berbeda dan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam hal pengertiannya, gitu kan? Ya, nanti silakanlah, nanti tinggal dibaca, ya. Kalau dibahas satu-satu habis nanti waktunya, ya. Yang jelas di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, kata, dalam hal ini 17 kata yang menunjukkan di situ mengarah pada dosa, gitu aja. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, cuman menurut ahli fikih yang dinamakan dosa itu dibagi menjadi 6 kategori. Ya, yang pertama yang dikatakan dosa itu adalah perbuatan sengaja melakukan perbuatan salah. Ini menurut para ahli fikih, ya, ahli hukum. Yang kedua, yang dinamakan dosa itu adalah melanggar hukum yang telah digariskan. Yang ketiga, melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ya, ini kurang, ya.
Yang keempat, menyiksa diri sendiri, jiwa dan raga. Nah ini ya, tidak boleh menzalimi diri sendiri ya. Ini menyiksa diri sendiri. Setiap perbuatan yang menyiksa diri sendiri, baik itu jiwa dan raga, itu masuk kata ahli fikih ini dosa. Kelima, melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, perbuatan kesalahan walaupun mungkin ya secara tekstual ayatnya belum ada ya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tapi kalau ternyata memberikan atau menghadirkan sebuah madorot dalam kehidupan, itu bisa jadi masuk kategori dosa. Ya. Keenam, melarikan diri dari kenyataan yang ada. Nah ini ya, yang suka menyerah di tengah jalan, ya, atau orang-orang yang pesimis menghadapi tantangan, gitu ya, seperti itu. Yang pesimis menghadapi tantangan, ini yang melarikan diri dari kenyataan yang ada, putus asa ya, atau ada sebagian juga yang muntaber. Apa muntaber itu? Muntaber itu adalah mundur tanpa berita. Ada juga ya, gitu. Itu pun melakukan aktivitas merupakan dosa ya. Oke. Nah ini ternyata kalau pembagian dosa ini secara umum ya, ini saya tidak memunculkan banyak sumber karena ini bukan kajian perkuliahan atau ya seperti itu. Dosa itu secara umum ini ada 3 ya. Ada dosa besar yang tidak terampuni, ada dosa besar yang terampuni, dosa kecil yang terampuni karena amal soleh. Nah ini gimana ini membedakannya? Ah mau besar mau kecil namanya juga dosa, ya dosa aja itu berbahaya. Ya memang. Kita kan tidak perlu membedakan mana itu dosa besar, dosa kecil secara prinsipnya gitu ya. Karena yang dinamakan dosa, mau besar mau kecil, itu sama-sama sebuah kesalahan yang itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya ada perlakuan yang berbeda nanti teman-teman sekalian. Ya, perlakuan yang berbeda terhadap dosa. Di sini kan ada dosa besar yang tidak terampuni, dosa besar yang terampuni, dosa kecil yang terampuni karena amal soleh. Nah, menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi ya, ini memudahkannya katanya, apabila ingin mengetahui perbedaan antara dosa besar dengan dosa-dosa kecil, maka bandingkanlah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa-dosa tersebut dengan dosa besar yang sudah ada nasnya. Apabila pada kenyataannya kerusakan yang ditimbulkan itu hanya sedikit, maka yang demikian itu adalah dosa kecil. Tetapi apabila kerusakan yang ditimbulkannya itu seimbang atau lebih besar, maka yang demikian itu adalah dosa besar. Nah, ini kaitan dengan kalau ingin memudahkan saja, kata Prof. Hasbi As-Siddiqi ya, seperti itu. Nah intinya teman-teman sekalian, mengapa kok ini sampai membahas pembagian dosa? Ya kan tadi kita ingin mencoba melisting ya dosa-dosa para pemain properti. Nanti masuk, oh ini nih dosa yang besar nih, ini dosa kecil, ini besar, wah ini mah tidak akan terampuni dosanya, ini mah masih tetap bisa diampuni dosanya, kan gitu ya. Seperti itu. Ini harus pintar ngelisting. Nah jangan sampai ya mungkin ada sebagian teman kita ketika ada share tentang kegiatan Juminar pada kesempatan malam ini, wah ini kok katanya keren banget nih, tahu dosa orang segala gitu kan. Kata saya, wah justru bagus. Ya, kalau pengen keren, hidup Anda itu harus tahu mana sebuah pekerjaan yang menghasilkan dosa dan mana sebuah pekerjaan yang menghasilkan pahala. Itu baru orang yang keren. Kalau tidak tahu, ya mana bisa jadi orang keren. Nah, kan gitu. Oh kalau gitu mah tahu dong Pak. Oh iya kan emang harus gitu. Iya gitu ya. Seperti itu. Oke, ya ini ya secara global dipercepat aja seperti ini ya.
Nah, ini salah satu mungkin yang bisa jadi acuan bagi kita semua bahwa sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai dosa besar. Walaupun ini hanya sebagian dimunculkan ya. Ini dalam salah satu hadis muttafaq alaih ya. Hadis yang disepakati oleh banyak periwayat ya. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Nah, seperti itu. Apa hubungannya dengan dosa? Ya tadi, bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 7 hal yang membinasakan. Membinasakan apa? Ya ini 7 hal yang dapat membinasakan kelangsungan kehidupan atau membinasakan kebaikan kehidupan. Artinya, itu tadi, bahwa 7 hal ini akan menghancurkan kehidupan. Artinya juga tadi kalau menurut Prof. Siti Absidiki ya, bahwa 7 hal ini, 7 dosa ini, 7 dosa besar yang ini sangat berimbas, berefek kepada, berdampak pada kehidupan sosial secara masif kan, besar gitu ya, seperti itu. Ini untuk membedakannya. Artinya apa? Nah, nanti kita bisa mulai melihat ya teman-teman sekalian. Nanti kalau kita mencoba melisting dosa, ini dosanya dampaknya kecil atau besar. Nah, kan gitu aja. Karena beda nanti perlakuan dosa kecil dengan dosa besar. Ya. Mengapa ini demikian? Yaitu tadi, karena kita dalam bisnis tidak hanya berbicara antara untung dan rugi ya dalam berbisnis, tapi kita pun harus sampai kepada surga dan neraka atau minimal pahala dan dosa kan gitu ya. Buat apa kita beragama ya? Atau memiliki Tuhan. Oke. Nah ini jenis dosa besar. Ini sebagian ulama membagi-bagi gitu ya, yang ada di hati seperti syirik, senantiasa maksiat, merasa bebas dari genggaman Allah, putus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar semua ya. Dalam lidah memberi saksi palsu, zina, sumpah palsu, berkata bohong. Nah, ini bahaya ini. Khususnya marketing nanti ya ini ya. Dosa besar loh KD ini ya. Marketing yang tukang ngecap ya. Itu seperti itu. Ini jenis dosa besar yang lain dalam perut, minum khamar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Nah ini ada juga nih ya, nanti hubungannya ya. Terus kemaluan, berzina dan homoseks. Ya, nggak tahu ini ada hubungannya dengan properti nggak ini ya, kemaluan ya. Ya kalau disambung-sambung ada ya. Gitu. Terus di tangan, pembunuhan, pencurian. Ya. Terus apa ini? Badan, tidak menghormati orang tua, kaki lari dari medan juang, gitu ya. Nah ini sebagian daftar atau listing ya, tapi ini masih sifatnya normatif, belum praktis ya, yang menjadi bagian daripada dosa besar. Ya. Oke, next saya percepat saja. Soal 15 menit lagi nih. Nah, yang perlu kita ketahui pula, wahai teman-teman sekalian, kaitan dengan mengapa ini ya manusia berbuat dosa. Nah, secara umum media ada 7 juga ya. Yang pertama itu adalah tadi manusia berbuat dosa itu dikarenakan lupa kepada Allah. Ya, ini ada ayatnya. Ya, ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Ya kalau lupa kepada Allah, lupa akan kemuliaan Allah, lupa bahwa Allah itu maha penyayang, lupa Allah itu adalah maha pemelihara, bahwa Allah itu mulia, lupa bahwa dirinya itu hina.
bahwa dirinya bodoh dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi manusia yang lupa kepada Allah ini akan berimbas pada penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, yang kedua kebodohan. Seseorang berbuat dosa karena bodoh. Ya, namanya juga orang yang tidak tahu, ya, bodoh, jahil, wajar dia berbuat dosa kan gitu. Tapi kalau udah tahu, pintar, tapi masih berbuat dosa, nah ini kan zalim, ya, sudah melampaui batas, ya. Terus meremehkan agama, ini ya, meremehkan agama, ya tadi menganggap ya namanya agama lah gitu ya. Apalagi cuma lihatnya dalam kertas, ya, dalam mushaf-mushaf, ya, meremehkan agama gitu. Terus pengaruh lingkungan yang baik, nah ini ke bawah-bawah lingkungan yang mungkin niatnya nggak ada, tapi ke bawah-bawah oleh lingkungan. Nah, tetap dia dosa ya. Kenapa tidak keluar dari lingkungan tersebut ya? Mengapa ada hijrah? Nah, hijrah itu kan dalam rangka penyelamatan kaum muslimin dari pengaruh buruk ya dalam kehidupan. Berikutnya tidak sayang pada diri sendiri. Nah, bisa jadi begini juga. Orang yang berbuat dosa itu dikarenakan dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Bahwa dirinya harus disayangi, harus dikasihi, harus dipelihara, harus disyukuri keberadaan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Nah, bagi orang yang pembuat dosa, itu biasanya lupa bahwa dirinya perlu disayangi. Yang berikutnya adalah mengikuti jejak setan. Nah, ini ya. Ya alladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Mengikuti langkah-langkah setan, ya. Karena ya ikut aja, ikut langkah setan. Gitu kan? Setan gimana? Ya, setan dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Karena kan kita minal jinnati wan nas. Ya. Bahwa setan itu dari golongan jin dan manusia. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia, ya. Mungkin suatu saat kita bahas ya, siapa setan itu. Ya, karena ternyata di dalam Al-Quran nyatakan setiap masa, ya, setiap kenabian Allah mempersiapkan musuh-musuh para nabi dari golongan dari setan, dari golongan jin dan manusia. Nah, yang terakhir biasanya dikarenakan cinta dunia. Nah, cinta dunia yang hanya tidak terkontrol, ya. Dia melihat gemerlap dunia yang akhirnya meracuni pikirannya, hatinya, dan lain sebagainya. Akhirnya tadi tidak peduli dari mana harta mereka dapatkan, baik itu dari aktivitas haram ataupun halal. Dia sikat aja, dia embat saja. Karena ya pemikirannya, hatinya, mungkin keimanannya sudah tertutupi oleh kecintaan terhadap dunia. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini diantara 7 yang mudah-mudahan bisa menjadi penyebab munculnya apa yang dinamakan dengan dosa, gitu ya. Nah, ini ternyata dosa itu bermanfaat, teman-teman sekalian, ya. Dosa ini ternyata bermanfaat. Ini seperti dalam kitab Hilyah Al-Aulia, bin Abdullah bin Utbah mengatakan, galau dengan dosa itu bermanfaat mendorong untuk meninggalkannya. Menyesali dosa itu bermanfaat sebagai kunci untuk bertaubat. Terus-menerus memikirkan dosa itu bisa menyebabkan dosa itu lebih bermanfaat dibanding sebagian amal kebaikan. Ya, nah ini sebagian ulama menyampaikan, ini menafsirkan ya kaitan dengan manfaat dosa. Manfaatnya mungkin ini dalam tanda kutip seharusnya ya, seperti itu. Jadi ternyata, nah ini sebetulnya teman-teman di sini harus mulai paham kalau dari apa yang disampaikan oleh bin Abdullah bin Utbah di sini, ketika kita membahas daftar dosa pemilik pemain properti. Kenapa kita harus melis? Supaya kita itu galau ya terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemain properti ini. Supaya apa? Mendorong untuk meninggalkannya. Ya. Yang kedua, supaya menyesali
ini daftar dosa tersebut. Karena apa? Nanti bermanfaat sebagai kunci untuk bertaubat, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kan gitu. Ya, ini manfaat dosa ya. Dan manfaat dosa yang ketiga yaitu terus-menerus memikirkan daftar dosa tadi bisa menyebabkan ya dosa itu lebih bermanfaat dibandingkan sebagai amal kebaikan. Contohnya ya tadi, ketika kita melakukan risk management, ya manajemen risiko, itu salah satunya adalah melisting potensi-potensi dampak-dampak negatif, impact ya terhadap sesuatu dalam aktivitas operasi. Maka ini melisting daripada impact tersebut, ya daftar daripada dampak kerugian, dampak risiko dan lain sebagainya, ini bisa dipandang lebih bermanfaat dari dibandingkan dengan amal yang kita lakukan. Karena amal tanpa melisting risiko-risiko yang akan muncul terjadi, maka bisa jadi ya melisting tersebut jauh lebih bermanfaat daripada langsung beramal begitu saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita melisting dulu, kita akan memiliki ilmu ya, kita akan memiliki ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Nah, melisting dosa ini salah satu bagian daripada menggali ilmu, menggali pengetahuan apa saja yang akan menghasilkan dosa dalam aktivitas bisnis di bidang properti misalkan. Dan seperti itu. Oke. Jadi dosa itu fungsinya, nah di sini bisa dilihat bahwa teman-teman sekalian, dosa itu fungsi, fungsi dosa itu bukan karena Allah benci terhadap ingin menyiksa lah ya, bahwa Allah ingin menyiksa hamba-hambanya. Tidak. Justru ini nih ya, dari aktivitas dari pernyataan Aun bin Abdullah bin Utbah kaitan dengan manfaat dosa, karena dosa ini supaya tadi ya nadhiron ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya mendorong untuk meninggalkan ya, untuk kunci untuk bertobat. Oh, celahnya sebelah sini nih. Ya, atau tadi ya, terus memikirkan dosa itu bisa kita memiliki ilmu bagaimana ya untuk melakukan amal di kemudian harinya. Nah, ketika kita tadi ya bahwa yang dinamakan dosa itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia dan akhirat, tapi sesungguhnya kasih sayang Allah itu jauh lebih besar ya daripada kemurkaan Allah. Ini Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dalam sabdanya. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu bayinya. Kita tahu ya, ibu kita atau kita yang sudah punya anak ya, istri kita atau sebagai orang tua begitu sayang sekali pada anaknya, sampai apapun yang diinginkan oleh anak senantiasa dipenuhi. Tapi itu tidak ada apa-apanya karena Allah jauh lebih sayang pada anak-anak kita dibanding kita sendiri. Sehebat apapun ya kita menyayangi seorang anak gitu ya, tapi ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding kasih sayang Allah kepada anak kita. Ya. Di hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menuliskan di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya kasih sayangku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Jadi jangan sampai ya menganggap Allah itu, wah Allah ini sadis banget ini ya, main dosa aja sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Nggak apa-apa. Ya, yang jelaskan tadi ada manfaat dosa. Tadi ya seperti yang dikatakan oleh Aun bin Abdullah bin Utbah. Kan seperti itu. Karena apa? Kasih sayang Allah mendahului kemurkaan. Terus ngapain misalkan kalau Allah bikin dosa-dosa? Ya kalau tidak ada seperti itu, tidak ada dosa, tidak ada pahala, ya buat apa gitu kan Allah memberikan
memberikan pilihan kepada manusia, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada manusia pilihan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa, gitu ya. Nah, ini berikutnya dalam surah dalam Az-Zumar dan An-Nazm. Ya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan ada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ini besar dosanya. Sesungguhnya adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Itu dalam Az-Zumar 53. Berikutnya dalam An-Nazm 33. Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas pengampunannya. Jadi intinya ya dalam ayat ini teman-teman sekalian, bahwa ini Allah mengingatkan kepada kita, ya, janganlah kita benar-benar melampaui berputus asa dengan berbagai yang dihadapi, ya, misalkan dalam aktivitas bisnis khususnya, gitu ya, itu hadapi saja, selesaikan saja, gitu ya, jangan mundur dari medan juang, ya, apalagi tadi sampai muntaber, ya, mundur tanpa berita, gitu ya, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menghasilkan sebuah karunia yang lain, ya, seperti itu. Ya, oke, berikutnya. Nah, sungguh Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya Allah menyiksa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka Dia Maha Kuasa untuk menyiksa mereka, dan Dia tidak berbuat zalim atau aniaya dengan menyiksa mereka, karena mereka semua adalah miliknya. Dan seandainya Dia merahmati mereka semua, maka sungguh rahmat yang lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka, ya. Nah, tadi kita dengar, wah, nggak apa-apa deh kita berbuat dosa juga, yang penting nanti tobat lagi. Ya memang begitu, ya. Ketika kita berbuat dosa, ya di satu sisi tidak apa-apa selama segera bertobat dan tidak melakukan lagi, ya. Nah, namun teman-teman sekalian, ada pengampunan dosa yang tadi, ya, bisa terhapus dengan amal-amal yang lain di muka bumi ini, tapi ada juga pengampunan dosa yang harus diselesaikan di dunia ini. Nah, secara umum ya kita ambil dua saja dulu, ya. Pertama mengambil hak Allah, kedua mengambil hak orang lain. Nah, ini mah tidak akan diampuni dosanya kecuali harus diselesaikan di muka bumi ini, di dunia ini. Mengambil hak orang lain, hak Allah, misalkan syirik, ya, harusnya ketaatan, keloyalitasnya, kecintaan, kerinduan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditaati itu adalah hukum Allah, bukan hukum manusia, bukan hukum setan. Ini malah menyekutukan Allah, ya. Taat kepada Allah juga, taat kepada hukum setan juga, gitu kan. Ke Allah juga ibadah, ya, ke makhluk juga ibadah. Nah, ini kan syirik. Nah, ketika syirik ini terbawa mati, maaf saja, kata Allah dalam Al-Quran bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan bisa diampuni di akhirat kelak. Itu harus ditobati di alam dunia ini, ya, gitu. Termasuk mengambil hak orang lain, baik itu mencuri, ya, kita berbohong pada seorang tersebut, ya, kita mengambil berbagai, ya, apalah haknya, gitu ya, yang bukan hak kita, itu harus diselesaikan di dunia, karena nanti di akhirat tidak ada pengampunan itu, ya, kecuali tadi, ya, amal kita diambil oleh Dia di akhirat kelak, kan rugi. Emang gampang gitu ya dapat amal soleh itu? Wah, nanti aja kita perbanyak aja amal kita di alam dunia, biarin nanti tidak perlu dikembalikan haknya. Ya kan, kalau itu disebut amal soleh, apalagi kalau niatnya seperti itu udah salah, gitu ya. Nanti bisa jadi orang bangkrut, ya, di akhirat kelak nanti dia akan diambil amal solehnya oleh orang yang diambil haknya. Nah, kalau ternyata sudah habis amal solehnya, ya, karena banyak mengambil hak orang lain tanpa izin, ya, akhirnya apa? Nanti dosa dari si yang diambil haknya itu
kembali dikasihin ke kita karena mengambil hak orang lain. Kalau yang diambilnya banyak, ya repot gitu ya. Karena nanti tuntutan di akhiratnya ya pengambilan amal soleh kita atau pentransferan atau pengimporan dosa-dosa orang lain tersebut itu kan merepotkan kita ya, akhirnya kita bangkrut malah numpuk kepada dosa itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman sekalian, kaitan dengan pembahasan pada saat ini mungkin ya tidak akan saya perpanjang materinya ya. Yang jelas bahwa saat ini kita sudah tahu ya kenapa kaitan dengan bisnis di bidang properti ini sangat menggiurkan. Kalau tadi alasannya ya, alasannya banyak sekali gitu. Dan ini bagi orang yang tergiur atau ingin masuk ke bidang properti harus tahu bahwa di bidang properti itu banyak sekali daftar-daftar dosa yang akan dihadapi ya. Dan ini berbahaya kalau kita tidak mengenalnya. Dosa-dosa tersebut ya, daftar dosanya, apa dosa besar, dosa kecil, apakah itu bisa diampuni nanti di akhirat atau harus diselesaikan di dunia. Dan ini banyak sekali ya teman-teman sekalian di bidang properti ini. Nah, saya mau mencoba share ini kan bukan dikarenakan saya lebih tahu dari segi ilmunya, bukan dikarenakan saya sok tahu gitu, tidak. Ini sama-sama yuk kita selamatkan diri kita masing-masing, selamatkan teman-teman kita, selamatkan mitra-mitra kita, atau tadi ya, selamatkan pemilik lahan, selamatkan developer, masyarakat, mediator, para pegawai kita, sampai konstruksi dan beberapa pihak yang berhubungan dengan properti, karena banyak sekali dosa yang bisa kita list. Nah, untuk itu ini kan gerakan penyelamatan ya. Ini adalah harokatul inqadh ya, gerakan penyelamatan bagi para pemain properti supaya kita tidak hanya berbicara untung rugi, tidak hanya mendapatkan untung, tapi kita pun diampuni dosa kita dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak gitu kan. Nah, walaupun ini tidak saya bahas karena panjang juga nantinya ya membahas tentang dosa itu. Mungkin sampai sini. Nah ini kaitan dengan ya berbeda-beda ya, karena kan biasanya usia-usia produktif itu ya ada yang variatif juga ya, ada yang disebut produktif itu sampai usia 60, ada yang sampai 50 gitu ya, anggap aja dengan 60 aja. Nah secara umum kaitan dengan usia produktif itu yang dihubungkan dengan daya beli, ya ini tinggal sejauh mana kita mampu mengidentifikasi daripada kriteria-kriteria yang disebut dengan daya beli itu sendiri gitu ya. Nah ini dihubungkan dengan ketersediaan daripada kalau dihubungkan dengan properti ya memang nanti kan tergantung, karena kan properti ini kan ada yang rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga gitu kan. Yang jelas biasanya usia produktif yang di atas 50 itu rata-rata itu kan bukan rumah pertama, itu rata-rata rumah kedua dan ketiga gitu ya. Dan itu daya belinya untuk investasi biasanya gitu ya. Tapi kalau yang masih kepala belasan 20 30 ya ini khususnya yang di bawah 30 ini kan biasanya rumah pertama gitu ya. Kalau dihubungkan dengan daya beli terhadap properti gitu ya, seperti itu. Jadi secara umum kaitan persentase usia produktif dengan kemampuan daya beli penduduk itu tergantung pada tadi kriterianya gitu ya, kriteria yang mau kita tetapkan gitu ya. Kalau kita kriteria ambil rata-rata ya bisa jadi kan ini sangat ada kaitannya dengan antara usia produktif dengan daya beli gitu ya. Cuman kalaulah ini ternyata kondisi ekonomi secara makro ya
bagaimana ternyata sekarang banyak usia produktif, misalkan lulusan SMA, SMK, S1 itu banyak yang nganggur. Nah ini kan ya kaitan dengan kebijakan tenaga kerja seperti apa ini perlu dikaji sedemikian rupa gitu ya. Dan ini harus dibongkar data-datanya lagi ya di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Baru nanti bisa dilihat antara korelasi antara ya usia produktif dengan daya beli. Nah, kan harus dilakukan riset juga. Ini ya. Nanti tinggal dilihat lah di apa namanya di data di BPS. Nah, mungkin bagi yang suka atau sudah memiliki kemampuan untuk melakukan menguji ya korelasi pengaruh atau korelasi usia produktif dengan daya beli, nanti mungkin bisa dikaji sendiri ya, dihitung sendiri, diuji sendiri maksud saya. Oke, mungkin itu dari Pak Agam ya, karena itu nanti berhubungan dengan ekonomi makro itu ya. Kalau ini ekonomi mikronya tadi ya, daya beli ke properti itu mungkin. Nah sebetulnya kaitan dengan dosa riba itu kan sebetulnya bukan banknya ya. Jadi jangan sampai mungkin di sini bank itu kan bank itu lembaga ya. Lembaga yang memiliki sistem pengelolaan. Dan mungkin di sini ada bank yang pengelolaannya masih menggunakan skema yang berhubungan dengan riba, dan ada juga mungkin yang tidak gitu ya. Jadi sebetulnya kaitan dengan tadi dunia properti dihubungkan dengan dosa riba, nah tergantung. Tidak pakai bank juga bisa gitu ya. Karena bukan banknya tapi skemanya, skema yang diterapkannya ya. Karena kalau nanti kita bahas yang dinamakan riba itu adalah ajiyadah, bahwa riba itu adalah tambahan yang tidak sesuai dengan syariah. Artinya tanpa bank pun kalau di situ ada jiyadah, ya kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi yang meminjamkannya maka itu adalah riba gitu ya. Jadi itu tidak berhubungan dengan bank. Ya. Baik itu pakai bank atau tanpa bank, riba itu pastilah ada gitu ya. Baik itu di bidang properti ataupun tidak gitu ya. Ketika Anda misalkan meminjamkan uang ke teman Anda tapi mensyaratkan pengembalian lebih, nah itu kan riba walaupun itu tanpa bank. Gitu kan, termasuk juga di bidang properti. Gitu ya. Ketika dalam pelaksanaannya itu ada ajiyadah ya, ada proses call pinjaman tapi itu mensyaratkan lebih, maka di situ pun ada yang dinamakan riba. Gitu kan. Beda dengan margin ya. Sebetulnya kaitan dengan e-course ini ya secara umum ada ya, nanti mungkin terbahas juga ya kaitan dengan properti syariah. Namun mungkin ini kan waktunya harus secara khusus ya, kursus secara online belajar properti syariah bisa dilakukan, misalkan juga bisa diikuti oleh siapa ini, Mas Indra Cilacap. Oke. Ya. Insya Allah ada mungkin ya, nanti ada di komunitas saya karena kebetulan saya diamanahkan juga memegang komunitas di developer properti syariah. Insya Allah biasanya setiap tahunnya itu kita ada ya, adakan. Kalau dulu itu ada camp 3 hari ya, kalau sekarang itu online ya dengan beberapa kali pertemuan gitu. Insya Allah nanti mungkin bisa di-share ya apa namanya nomornya ke Kang Arif, nanti dicatat sama Kang Arif nanti supaya di-share informasi kalau sudah ada.
Ya sebetulnya ini batasannya tergantung ya, yang dimaksud batasan ini apa? Batasan yang sesuai syariah atau batasan sesuai hukum positif, kan gitu. Cuman kedua-duanya, mau itu batasan syariah atau positif, di situ batasan secara prinsipnya tadi ya, tidak ada kebohongan, tidak ada rekayasa, bukan apa? Rekayasa. Pertama tadi tidak ada kebohongan, kedua tidak ada apa namanya? Penipuan ya. Karena beda bohong dengan nipu ya. Gitu ya. Bohong itu bisa jadi ditambah-tambah atau dikurang-kurang gitu ya. Kalau penipuan mah memang tidak ada misalkan. Nah, jadi contohnya dari segi bahasa propagandanya seperti itu. Boleh bahasanya bahasa yang fantastis yang menarik perhatian, cuman itu tidak ada unsur-unsur kebohongan, tidak ada unsur-unsur penipuan. Itu mungkinnya sederhananya supaya kita tidak terkena hukum syariah dan hukum positifnya. Itu mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman kita, dikhawatirkan agak kemalaman. Baik, karena sudah malam mungkin Bapak Ibu kita akhiri saja, tapi sebelum ditutup mungkin Pak Ustadz David Ismail untuk memberikan closing statement-nya Pak. Oke. Ya mungkin saya beberapa menit saja, ya mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini baru sebatas pertemuan pertama ini berkaitan dengan ya bagaimana kita mencoba mengenal tentang dosa itu sendirilah gitu ya, bahwa dosa itu sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini akan diturunkan pada aturan kemasyarakatan, hukum positif yang diterapkan di kehidupan bermasyarakat bernegara ya di muka bumi ini gitu. Cuman intinya nanti bahwa kaitan dengan daftar dosa ini nanti akan dibahas secara khusus ya. Mungkin di beberapa pertemuan berikutnya. Ya contohnya ini aja nih. Contoh ya, insya Allah pekan depan, Jumat depan, kita akan membahas 2 hal di episode kedua ini. Kaitan dengan dosa pemilik lahan dan dosa developer. Pokok bahasanya ini tentang, pertama nanti mengupas konsep kepemilikan dan pengelolaan dalam Islam. Yang kedua, daftar dosa pemilik lahan dan developer. Yang ketiga adalah solusi pengampunan dan penyelamatannya, gitu kan. Seperti itu. Walaupun ini panjang-panjang juga sebetulnya kaitan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, nanti kaitan dengan dosa-dosa developer, ya mudah-mudahan keburu ya. Tinggal nanti teman-teman ya siapkan saja kopinya mungkin ya, cemilannya supaya tidak ngantuk. Karena ya bisa jadi tadi melewati 21.30 gitu ya. Nah mungkin itu saja Kang Arif dan teman-teman sekalian kaitan dengan closing statement. Intinya bahwa untuk pertemuan pertama ini baru sebatas pemanasan saja untuk memperkenalkan secara singkat kaitan dengan apa itu dosa ya, kenapa orang melakukan aktivitas dosa ya, terus jenis-jenis dosa yang itu apakah termasuk dosa besar yang diampuni, tidak terampuni, dan dosa yang kecil dan bisa diampuni oleh amal kebaikan. Dan nanti secara detailnya akan kita bahas per topik khusus kepada subjeknya ini ya, pemilik lahan, developer, masyarakat, nanti ya sampai ke kontraktor. Mungkin itu saja Kang Arif ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut hadir. Ya mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini bisa menghantarkan kita pada sebuah aktivitas hidup kita yang lebih bermakna, yang lebih mengarah pada amal soleh yang insya Allah akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.